FEB bersama narasumber kita yang luar biasa ini, yaitu Bapak Muhammad Fuad Hazik MSI yang saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Syariah pada FEB. Baik Bapak Fuad ya panggilannya. Ya, Sehat Bapak? sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mungkin kita langsung saja ya teman-teman ke pembahasan pada kurikulum prodi ini ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Selayang Pandang terkait dengan program FEB yang khususnya pada program studi ekonomi syariah ini sendiri Pak. Oke, Iya. baik. Jadi saya langsung ke PowerPoint ya. Iya, langsung saja bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi ini Mas Abi ya. Iya, betul. Ah, Saya Mas Abi panggilannya. Baik, Iya. baik. Saya Fuad Hazik, Ketua dari Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Terbuka. Izinkan pada pagi hari ini saya akan memberikan dan juga mengelaborasi tentang kurikulum prodi di kurikulum baru ya di ekonomi syariah 2025. Nah, ini yang lagi heboh-hebohnya. Betul, banyak sekali pertanyaan Iya. mengenai ini juga. Baik, banyak mahasiswa yang kontak saya, komen saya, dan juga chat sama saya tentang apa yang berubah di kurikulum baru di ekonomi syariah. Baik, saya akan coba berikan secara garis besarnya. Nanti setelah itu kita baru akan tanyakan ya. Betul. Nah, nanti bisa dijelaskan terlebih dulu Pak. Ini kan ada visi dan juga misinya mungkin ya terkait dengan prodi ekonomi syariah ini bagaimana sih seperti itu. Oke, Iya. baik. Baik, jadi pertama itu kita berawal dari visi dari prodi ekonomi syariah itu adalah untuk menghasilkan sarjana bidang ekonomi dan bisnis syariah yang mandiri, beretika, dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui pendidikan jarak jauh. Nah, kemudian misinya ini, nah ini nanti hubungannya ke kurikulum baru. Tujuannya, misinya, pertama yang adalah menyelenggarakan program studi dengan tipe PJJ yang berkualitas dunia. Kita gathering-nya sama dengan universitas dan juga fakultas dengan memanfaatkan teknologi informasi mutakhir. Kemudian kita juga melaksanakan penelitian, pengembangan ilmu, diseminasi hasil penelitian bidang ekonomi dan bisnis pada level nasional dan internasional. Dan terakhir adalah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan, mensejahterakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang ekonomi bisnis syariah. Nah, kurikulum baru di sini nih, Mas Abi, terutama ke poin yang kedua, yaitu melakukan pengembangan ilmu di sini. Nah, dari situ baru muncul kurikulum baru. Nah, kurikulum baru itu apa? Oke, boleh tambah. Jadi kurikulum baru di sini itu adalah tujuannya untuk guideline, panduan, pedoman mahasiswa dalam belajar. Karena boleh tahu kita semakin lama ini semakin update, semakin banyak ilmu baru. Supaya tidak ketinggalan, maka perlu namanya kurikulum baru. Nah, kemudian juga ini Mas Abi ya, sekarang itu ekonomi syariah itu kan salah satu disiplin ilmu yang besar. Banyak lembaga keuangan syariah, bank, pegadaian, leasing, semuanya. Nah, itu tuntutannya itu sangat cepat. Makanya perlu adanya kurikulum baru yang bisa mengadopsi sama mengadapt tentang perubahan zaman di sini. Iya. Agar menyesuaikan ya Pak ya. Betul. Apalagi kan sekarang kan mungkin udah banyak perkembangan seperti AI seperti itu. Jadi mungkin nanti di kedepannya ekonomi syariah itu mungkin bisa digabungkan dengan AI seperti itu barangkali ya. Oh iya, betul. Dan memang sekarang pun juga nanti akan ada AI masuk dalam pembelajaran kita. Jadi untuk itu tidak menolak, tapi kita support, membantu teman-teman mahasiswa itu supaya cepat belajarnya dengan bantuan AI, tapi dengan beberapa persyaratan. Betul. Baik, selanjutnya ya Mas Andi ya. Silakan Bapak. Baik. Nah,
Kemudian juga itu dengan abad kita yang sudah semakin maju, kita harus berpikir kritis, kreatif, komunikasi, kolaborasi dan literasi digitalnya harus lebih cepat banyak. Nah, contoh di Ekonomi Syariah sekarang kita selain kita tahu ChatGPT, kemudian dan sebagainya, itu juga banyak sekarang itu pekerjaan yang sudah diganti dengan komputer, dengan mesin. Iya, betul. Nah, makanya kita berikan juga mata kuliah yang digital era baru kepada mahasiswa. Nah, itu maksudnya di prodi, maksudnya di kurikulum baru. Nah, kemudian juga ada peraturan dari Kemendikbudristek tahun nomor 53 tahun 2003 tentang perbaikan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu adalah kenapa kurikulum baru di sini ada, itu adalah untuk gimana ya, Menuntut lah gitu ya. menuntut, betul. Karena ada banyak akreditasi, terutama akreditasi Pamimba, tujuannya adalah supaya sistem penilaian kurikulum itu lebih update dan lebih berkala. Iya betul. Baik, boleh next Mas? Ya. Dampak perubahan kurikulum, kurba di sini ya, nanti pasti ada perubahan. Kalau kita pengen berubah, pasti ada yang perlu diganti. Perlu diganti ya. Ya, Oke. move on lah ya kalau bahasa Sunda sekarang nih ya. Betul. Oke. Ada perubahan kode mata kuliah, nanti kita saya jelaskan. Kemudian ada kesetaraan mata kuliah antara kurikulum lama dan kurikulum baru. Setara itu artinya mata kuliah yang lama itu sudah diambil, nah itu bisa digantikan atau setara dengan mata kuliah yang sekarang. Kemudian perubahan komposisi mata kuliah dalam paket semester. Ini yang menggunakan SIPAS, sistem paket semester. Maka nanti akan ada perubahan dalam paket kurikulumnya. Kemudian mata kuliah pilihan, artikel ilmiah. Ada deskripsi kan ya, ilmiah, ilmiah. Nah, ini nanti kita akan bicarakan. Lalu perubahan pilihan tugas akhir program sarjana atau TAPS. Nah, ini yang berubah nanti di kurikulum baru. Berarti kalau khususnya di program ekonomi syariah ini, berarti di dua tadi ini ya Pak yang sudah oke lah gitu ya, artikel ilmiah atau TAPS ya Pak ya, untuk yang digantikan kurang lebih. Sebenarnya banyak Mas Abi, hampir semuanya kita berubah. Tapi pun nggak banyak. Yang perlu dan penting digarisbawahi bahwa perubahan mata kuliah di sini itu adalah tidak akan merugikan mahasiswa dari segi manapun. Jadi kita mengakomodir dan juga kita terbuka terhadap kritik, saran, dan mata kuliah yang kita berikan ini di kurikulum baru ini kita menghindari supaya mahasiswa tidak terugikan. Baik. Nah, teman-teman mahasiswa yang di rumah atau dimanapun berada, untuk katalog kurikulum baru, nanti teman-teman bisa cek di www.utsid, klik di bagian katalog FEB. Kita nanti di situ ada mata kuliah, ada kurikulum yang sudah direvisi ya Pak ya. Revisi yang baru. Nah, banyak kan bingung ya, di mana? Nah, di sini. Kalau kita sucinya lah di sini lah. Kita suci kurikulum. Kemudian selain dari katalog kurikulum, ada katalog penyelenggaraan. Mulai cara-caranya mengambil mata kuliahnya, kemudian kapannya, kemudian alurnya, gimana hubungan dengan UT daerah, salut. Nah, itu di katalog penyelenggaraan. Baik. Jadi teman-teman kalau ingin mengetahui lebih lanjut, apalagi yang khususnya untuk teman-teman yang di program studi ekonomi syariah, nanti bisa ya kalau untuk cek kurikulum baru itu ke website ut.ac.id /katalog. Nanti bisa dicek, tapi nanti ceknya yang paling awal saja, karena kalau yang kedua yang di scroll ke bawah itu yang untuk yang lama seperti tadi, atau enggak teman-teman bisa membandingkan yang lama dengan yang baru, itu nanti bisa langsung ke katalog kurikulum. Kalau misalkan untuk secara luasnya atau secara simpelnya mungkin bisa ke katalog penyelenggara seperti itu. Betul. Iya. Dan sekarang sudah ini Mas Adi, di katalog di UTSI tadi itu sudah jelas, clear,
tentang katalog kita. Mhm. Jadi teman-teman mahasiswa nggak usah bingung Mhm. atau nggak usah kemana-mana nyarinya atau dari medsos, cukup di situ. Khawatir saya kalau di Mhm. medsos nanti di mana-mana sudah dirubah dari copy paste. Oke, Nah betul gitu, betul Pak, heeh. gitu. Dan juga saya rasa sih kebanyakan, mungkin ya dari mahasiswa yang, ada gitu ya, mungkin masih Ya. bingung gitu Pak terkait dengan perubahan ini. Jadi Hmm. mereka nggak, mungkin ada juga yang nggak searching gitu, mungkin karena keterbatasan waktu ataupun kendala jaringan gitu ya barangkali Ya. ya. Jadi mungkin jadi bingung gitu mau baca kemana gitu kan. Hmm. Biasanya sih rata-rata yang update itu ke Instagram atau ke Facebook, Twitter gitu Pak. Jadi kalau Ya. ke kurikulum ini mungkin ya itu juga sih Pak, mungkin banyak yang kurang tahu gitu ya. Jadi Ya. mungkin Ya. harus kita jelaskan juga gitu Pak. Oke, Mm-mm. oke, oke, baik. Nah, ini teman-teman mahasiswa, ini teman-teman ini ya, di guideline yang paling penting itu jadwal admisi sama registrasi. Mhm. Itu nanti 7 sampai 8 Agustus registrasi matra kuliah yang non RPL, kemudian 19 Mei sampai 8 Agustus mahasiswa baru jalur RPL dan atau ongoing ya bahasanya ya. Kemudian jangan lupa juga bayar kuliahnya, karena nanti kalau nggak bayar ya nggak akan bisa register. Ini nanti semuanya itu pasti melihatnya setelah teman-teman bayar, akan lihat mata kuliahnya di MyUT atau di LKM. Nah itu kelihatan untuk mata kuliah Mata kuliahnya, oke ya. kurikulum barunya. Mhm. Oke. Oke. Nah, apa sih yang beda Mas Ya Andi betul. dengan Kurla sama Kurba? Mhm. Kurla kurikulum lama, kemudian Kurba adalah kurikulum Kurikulum baru. baru, Oke. oke. Nah, sebenarnya hampir-hampir ya memang ada yang berubah, tapi tidak semua berubah. Oke. Nah, tadi tujuannya adalah untuk mengantisipasi ketika yang berubah, maka akan ada dirugikan. Tapi kita tahan, kita seminimal mungkin perubahan itu tidak merugikan mahasiswa. Akan merugikan mahasiswa, Oke. oke. Saya sebutkan Mas Adia, Bisa, Pak? pendidikan kewarganegaraan itu dari 3 SKS menjadi 2 SKS. Kemudian bahasa Indonesia itu 3 SKS menjadi 2 SKS. Bahasa Inggris 2 SKS, kemudian Purba itu 3 SKS. TAPS yang dulunya 4 SKS menjadi 6 SKS. Kemudian teori ekonomi makro 3 SKS menjadi 4 SKS. Dan teori ekonomi mikro 3 SKS menjadi 4 SKS. Ya. Dan tambahan MK wajib yang tadi, bahwa satu untuk abad 21, kemudian untuk era digital, Betul. kemudian untuk kita mendengar dan juga menyerap aspirasi dari stakeholder, terutama lembaga pembiayaan dan lain sebagainya, maka ada tambahan MK wajib. Satu Pancasila, kemudian belajar di era digital, ya, kemudian kewirausahaan di era digital. Ini Mas Adi yang membedakan, Yang karena ada tambahannya ya Pak. betul, Oke. di UT ini yang menjadi selling point atau pembeda, supaya kita itu karena kita PJJ ya, Betul. PJJ ya, jarak jauh, jadi memang kita harus menambahkan untuk mata kuliah yang baru ini. Baik, ini kan apalagi yang dua ini kan ada belajar di era digital sama kewirausahaan di era digital ini sangat mungkin engagement lah Pak ya, apa sama UT itu kayaknya bener-bener pas banget itu Pak, karena kita kan juga online ya, jadi apalagi belum lagi kan ada perkembangan AI gitu kan, jadi dua mata pelajaran ini saya rasa memang baik gitu untuk ditambahkan gitu Pak, di program studi ekonomi syariah ini kurang lebih. Baik. Iya. Baik, boleh lanjut Mas? Ya, silakan. Kemudian ini tadi ada yang berubah untuk perubahan kode mata kuliah. Nah, jadi kode mata kuliah di situ ini saya ambil yang ini ya, dari FEB ya, ekonomi syariah ya. Jadi 4 karakter pertama itu berupa huruf SSH, ekonomi syariah. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah 4 karakter berupa angka. Jadi yang pertama itu adalah merupakan jenjang ya, ada doktor ya, itu angka 6. Kemudian 5 untuk magister, 4
4 sarjana, kemudian 3 adalah diploma. Nah, kita adalah 4 SH 4. Nah, berarti kita sarjana. Sarjana ya Pak. Oke. Oke. Kemudian angka 2 itu mencerminkan tahun mata kuliah 2. Oke. Kemudian angka ketiga dan keempat mencerminkan urutan mata kuliah tersebut dalam semester. Jadi kalau gampangnya ekonomi syariah SH 4221. Karena banyak yang mungkin bertanya-tanya gitu Pak, ini SH itu apa sih, 4221 itu kode apa sih gitu ya Pak. Jadi mungkin sekarang kan dijelasin nih, jadi mungkin diharapkan teman-teman jadi bisa lebih memahami gitu nanti kode-kode ini apa saja sih yang nanti kalau masih bingung yang mau ditanyakan tuh yang kritis Pak biasanya kan ya. Nanti apa aja sih yang akan dijelaskan di angka-angka ini. Jadi nanti teman-teman bisa dibaca terlebih lanjut ya ke katalognya seperti itu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya apa sih yang ada dalam kurbah itu adalah prinsip penyetaraan mata kuliah. Jadi penyetaraan itu adalah mata kuliah yang sudah diambil mahasiswa lama itu disetarakan, disamakan dengan mata kuliah yang baru. Artinya mahasiswa yang lama pun ketika sudah ambil itu tidak merasa dirugikan atau mubazir atau tidak diambil manfaatnya. Maka semuanya adalah tidak ada yang dirugikan. Satu nih prinsipnya Mas Andi ya, kesetaraan konten isi ya. Jadi kalau SH 4223 ekonomi siswa itu disetarakan dengan EKSA 4306 ekonomi siswa. Nah, masih bertanya, ekonomi siswa kan sama-sama ekonomi siswanya, memang sama-sama konten. Betul. Yang kurla itu yang EKSA 4306 yang dulu. Diganti yang sekarang SH 4223. Ntar mahasiswa tanya, loh kok beda kodenya? Iya itu yang dulu, berarti sudah mengambil dan berarti sudah diakui. Sudah Cuma mengadopsi beda, yang baru ya Pak. betul. Cuma beda kode mata kuliah saja. Maaf, kode mata kuliah. Kode mata kuliah saja, oke. Nama mata kuliah adalah sama. Kalau misalkan bahan ajar gitu Pak, Ya. itu gimana tuh Pak? Apalagi khususnya untuk teman-teman yang mungkin berniat untuk kayak registrasi mata kuliah ulang kembali gitu Pak. Ya. Jadi mungkin ini yang akan, wah ini apakah saya harus beli bahan ajar lagi kah atau bagaimana gitu Pak? Nah itu tuh mungkin yang akan jadi pertanyaan banyak gitu Pak. Baik, pertanyaan bagus Mas Andi. Jadi kalau untuk yang mata kuliah yang berubah kode itu di bahan ajar itu memang ada yang berubah, tapi nanti akan mengikuti untuk mata kuliah yang baru yang sekarang nih. Yang baru, oke. Mulai dari tutorial online, kemudian diisi layar, kemudian nanti ketika TTM itu menggunakan sama SH 4223. Oke. Nah, selanjutnya Mas Andi ya. Oke, bisa Pak. Kemudian bahasa Inggris di sini. Bahasa Inggris sama-sama bahasa Inggrisnya kan ya. MKD 4201, 3 SKS, kemudian ADPI 4201 bahasa Inggris niaga. Oke, jadi ada penurunan untuk bahasa Inggris tadi yang saya sebutkan dari 3 SKS menjadi 2 SKS. Tapi sama-sama bahasa Inggrisnya. Itu disetarakan. Berarti nggak usah untuk mengulang kembali. Oke. Nah, kemudian prinsip dari penyetaraan mata kuliah adalah tidak merugikan mahasiswa. Oke. Ini contoh nih Mas Adi ya. MKDI 4203 kewirausahaan digital di Kurba sekarang itu disetarakan dengan ekonomi industri yang SPA 4513. Contohnya mahasiswa yang lama kemarin Mas Adi sudah mengambil SPA 4513 langsung kita setarakan dengan kewirausahaan era digital yang sekarang. Yang MKDI berarti. MKDI baru diambil. Oke. Nah, kemudian MKWN 4110 Pancasila itu kesetarakan dengan sistem ekonomi. Jadi contoh nih sistem ekonomi sekarang itu di Kurla kita tidak pakai lagi, kemudian diserahkan dengan Pancasila. Oke. Nanti soalnya saya kira tuh mungkin Pancasila kalau ada mahasiswa yang mau registrasi mata kuliah ulang misalnya nambah semester gitu Pak, kirain wajib nambah lagi gitu Pak Pancasila gitu kan, karena ini mungkin yang jadi pertanyaan juga buat mahasiswa apalagi yang khususnya yang mengulang mata kuliah Pak atau enggak yang sedang berjalan gitu Pak. Mungkin kalau mahasiswa yang baru, teman-teman yang baru masuk ke UT mungkin nggak terlalu kaget itu Pak adanya perubahan ini kan. Nah yang lama-lama ini mungkin kaget Pak, wah saya apakah
harus ambil Pancasila lagi kan gitu, karena kan terpisah tuh sama yang PKN gitu Pak. Iya, iya. Iya, jadi mungkin jadi pertanyaan juga nih gitu. Ini Mas Abi ya, memang agak mungkin membingungkan atau mungkin barang baru di sini ya. Ya betul. Tapi kan nanti teman mahasiswa itu dibantu oleh sistem di MEUT itu. Jadi nanti akan sudah by sistem itu mahasiswa akan tahu ketika ini maka akan menolak sistem kita. Jadi jangan takut di situ. Iya, jadi jangan takut. Oh saya nggak tahu itu gimana. Nah, nanti sistemnya akan memberitahu. Menyesuaikan gitu ya Pak. Oke. Tapi jangan lupa baca katalognya tadi yang kasih Iya tadi betul. juga. Oke. Jadi teman-teman nanti bisa dibaca katalognya, dan juga ini seputar dengan perubahan kurikulum ini insya Allah tidak akan merugikan teman-teman ya yang misalkan masih bingung, ataupun khususnya untuk yang mahasiswa lama yang ingin registrasi mata kuliah ulang, atau nanti bingung misalkan di LKM itu masih kosong-kosong, nanti pasti akan disetarakan ya Pak ya kurang lebih ya. Oke, jadi nanti bisa cek secara berkala di LKM-nya, karena memang sebelumnya Pak di LKM itu kita nggak bisa mengecek, mungkin karena dari dampak kurikulum baru ini barangkali ya, jadi mungkin disesuaikan dulu gitu. Nanti teman-teman yang sebelumnya mungkin udah sempat ngecek itu kan ada yang kosong-kosong, nanti mungkin akan disetarakan gitu ya Pak. Jadi nanti tidak akan bingung lagi seperti teman-teman kurang lebih. Iya. Nah, selain itu Mas Abi, saya juga mendapat informasi bahwa kok tiba-tiba banyak tambah untuk mata kuliah yang diambil di LKM. Itu sebenarnya kan kita ini ya, karena menanya mata kuliah baru, maka semuanya ada pembaruan. Tidak semuanya langsung finish jadi. Oke. Jadi ada mata kuliah yang contoh nih Mas Adi, mata kuliah pilihan itu memang info terakhir itu masih belum muncul untuk mata kuliah pilihannya, karena akan muncul ketiga-tiganya. Nah, maka nanti itu sekarang kita sedang berbenah, kita sedang ajukan bahwa nanti untuk yang mata kuliah pilihan nanti akan ada tanda atau indikator bahwa ini adalah mata kuliah pilihan. Nanti cukup mengambil satu saja, Berarti, tidak mengambil semua mata kuliah pilihannya. Berarti nanti tetap akan muncul, tapi nanti kalau dipilihnya apa, nanti itu yang ada bintangnya gitu Pak. Kurang lebih gitu ya. Oke. Ya, malu seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Oke. Jadi nggak benar-benar hilang gitu Pak, tapi bintang itu aja berarti ya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang kesetaraan mata kuliah di sini. Kita Mas Abi ada 49 mata kuliah. Ada 145 SKS di Prodi Ekonomi Syariah. Nah, kemudian dari semua mata kuliah itu kita kurang lebih ada 23 sampai 26 mata kuliah yang memang basicnya adalah Prodi Ekonomi Syariah. Nah, semua mata kuliah di situ itu kita setarakan. Nah, kita Mas Adi tahun 84 Mas Abi ya, kita berdiri ya. Sudah cukup lama ya Pak ya. Nah, kita Prodi Ekonomi Syariah itu tahun 2018 tawarnya. Pasti ada perubahan. Oh iya, pasti akan banyak perubahan ya Pak ya kurang lebih. Ada masa lama yang sudah mengambil itu, maka kita ambil juga nih. Kita inform ada mata kuliah yang sudah diambil sebelumnya, kita setarakan dengan mata kuliah yang baru. Nah, maka dari itu mata kuliah yang saya infokan di atas ini itu sudah kelihatan setiap mata kuliahnya. Contoh ini, belajar di era digital itu mata kuliah sebelumnya itu teknik analisis ekonomi disamakan. Oke, berarti yang sudah mengambil itu berarti sudah aman. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi nggak akan pernah hilang. Oke. Mahasiswa yang sebelumnya dan seterusnya, dan banyak sekali. Oke. Baik, Nes. Ya. Oke. Nah, tadi yang saya sebutkan di awal ada mata kuliah pengganti paket, terutama kepada mahasiswa yang dia itu dari beasiswa atau dia sistemnya adalah sistem paket semester atau SIPAS. Maka dia akan setiap semesternya itu dia merupakan paket semester. Nah, contoh ini Mas Adi ya, contoh bahasa Arab.
Bahasa Arab itu di tahun di sebelumnya itu adalah semester lamanya itu semester sekarang ada semester satu. Semester sebelumnya itu adalah semester 5. Oke. Kemudian itu nanti gimana Pak bahasa Arab yang sudah diambil sebelumnya, apakah nanti itu akan muncul lagi? Satu saya bilang tidak. Oke. Kalaupun nanti contoh nih bahasa Arab itu sudah diambil, nah kemudian bahasa Arab itu nanti di kurba itu akan muncul di semester satu. Semester 1. Oke. Oke. Bisa lihat Mas Ebi ya. Iya, Jadi mata kuliah pengganti dilihat dari kurla yang belum ditempuh atau posisi semester mata kuliah tersebut sama dengan semester berjalan atau mata kuliah pengganti paket. Nah, artinya contoh nih Pak Haji, yang di semester 2 contoh nih ya. Ada pengantar akuntansi syariah. Dulu itu semester 2. Nah, sekarang adalah pengantar akuntansi syariah itu di semester 1. Artinya kalau sudah diambil berarti nanti itu harus dicarikan mata kuliah pengganti. Mata kuliah penggantinya di mana? Mata kuliah penggantinya adalah diambil dari mata kuliah baru, diambil dari yang paling atas. Yang paling atas berarti ya Pak? Paling atas. Oke. Ini mungkin agak membingungkan Mas Abi. Ya, pasti Pak. Agak membingungkan. Tapi Betul, jangan betul. khawatir. Nanti base system itu sudah langsung diganti. Ya. Jadi mahasiswa tidak takut atau worry apa yang perlu saya ganti. Oh enggak. Jadi sudah ya. ada penggantinya. Jadi yang dari semester bahasa Arab tadi yang semester 1 nanti pun pasti akan yang dulu semester 5 kan sekarang semester 1, maka nanti itu kalau sudah diambil akan menjadi pengganti, akan ada mata kuliah pengganti yang harus cari penggantinya dan sistem langsung mengambil mata kuliah apa yang harus digantikan itu ya. Oke. Ini sebenarnya akan ada banyak tadi nih Mas Abi beberapa paket semesternya, tapi ini saya informasikan yang untuk semester 1 saja semester 2. Ya, betul. Nanti kurang lebih teman-teman yang paket itu jangan khawatir, yang sekarang masih kosong-kosong itu nanti pasti akan disesuaikan untuk tempatnya, untuk semesternya itu ya sesuai dengan yang kurikulum baru ini. Kemudian nanti sama tadi yang udah jelasin sama Pak Fuad, nanti teman-teman juga tidak akan dirugikan dari dampak pergantian mata kuliah ini, dari ya dampak kurba tadi seperti kurikulum baru tadi. Jadi nanti yang LKM-nya saat ini masih belum terupdate, nanti bisa dicek secara berkala, nanti seharusnya sudah akan disesuaikan seperti itu ya Pak ya, kurang lebih ya. Oke. Baik, ini dia. Ini mohon maaf teman-teman untuk yang menu registrasi mata kuliah ya. Nanti teman-teman itu nanti akan ketika masuk di sistem di MEUT, teman-teman sudah akan melihat IPK-nya berapa, kemudian mata kuliah yang mau diambil apa saja, dan nanti itu sudah ada informasinya, dan lihat LKM-nya itu nanti akan muncul mata kuliahnya apa. Oke. Bisa next Mas. Next saja. Maaf tadi itu adalah dari ini ya, dari mata kuliah kurikulum baru yang ada perubahan itu untuk tugas akhir program sarjana TAPS. TAPS dalam ekonomi syariah itu ada 3, UKT, ujian kompetensi tertulis, kemudian artikel ilmiah, yang terakhir adalah project. Project. Nah, dulu ada perubahan Mas Ali. Dulu kan cuma karya ilmiah ya. Ya, betul. Project belum ada, UKT belum ada. Nah, apa itu? Nanti kita akan jelaskan. Baik. Baik. Selanjutnya adalah persyaratan untuk penjaringan TAPS. TAPS adalah tugas akhir program studi ya. Ya, betul. Sarjana ya Pak ya. Betul. Iya, sarjana. Maaf sarjana. Untuk non Silpas itu telah menempuh minimal N-35
SKS. Hmm. Artinya kita ada 8 semester. Ada 145 mata kuliah. Iya, Oke. Kemudian untuk TAPS itu muncul di semester 7. Untuk yang paket itu Pak ya? Paket. Oke, Yang untuk yang sistem paket. Ya, paket berarti. Oke. Artinya itu nanti teman-teman kalau sudah lulus semuanya, lulus untuk mata kuliah yang sudah diambil dan sudah ada 4 mata kuliah persyarat untuk TAPS kita. Nah, nanti teman-teman akan muncul TAPS tadi, yang 3 tadi. Oh, yang tadi 3 tadi tuh. Oke. Jangan lupa, itu adalah pilihan, Mas. Oh iya, mata kuliah pilihan yang tadi Pilihan. artikel ilmiah atau yang TAPS gitu ya Pak ya? Oke. Betul. Artikel ilmiah, UKT, sama project. Itu adalah pilihan. Pilihan Bukan diambil semuanya. Bukan ya, nanti ya. Karena kemarin ini Masa bisa lihat untuk yang di semester 7 itu masih kok muncul semuanya. Nah, dianggap itu udah diambil semuanya, tidak. Tapi itu adalah diambil pilihan. Pilihannya saja ya Pak ya. Oke. Betul. Nah, poin kedua adalah IPK minimal 2,50. Khusus program studi kewirausahaan FEB IPK minimal 2,75. Kita syariah menggunakan IPK minimal 2,5. 2,5 ya Pak. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga adalah telah menempuh mata kuliah metodologi penelitian dan mata kuliah prasyarat TAPS sesuai program studi masing-masing. Oke. Jadi di ekonomi syariah, mahasiswa itu sudah melampaui satu etika bisnis syariah, kemudian manajemen sumber daya insani, kemudian ekonomi ziswaf, dan terakhir adalah manajemen keuangan Islam. Baru bisa masuk atau bisa mengikuti untuk TAPS tadi yang 3 tadi. Mungkin di garis bawah ini Pak, untuk yang pertama kan telah menempuh minimal N strip 35 SKS ya Pak ya? Ya. Nah, ini berarti dalam kurung 105 SKS ya Pak? Ya, kurang 105 lebih, ya? kurang lebih Mas. 105 ya, atau 110 ya Pak ya? Atau 110 kali ya Pak ya? Kan 35 gitu ya? Iya. Atau 10 berarti Ya, ya Pak? 10. Ya, Itu untuk yang non sipas ya Pak ya? Betul. Karena betul. kalau yang sebelumnya itu kan untuk yang non sipas nih Pak, untuk yang karya ilmiah atau nggak TAP itu rata-rata antara 109 atau 110 Pak. Berarti kalau ini 110 aja gitu ya? 110 karena di FEB itu ada berapa prodi yang 146 SKS. Jadi tambahan 1 ya Pak. Betul. Jadi memang ada perubahan ya 1 2 SKS. Tapi sebenarnya hampir mirip Mas. Hampir mirip ya Pak ya. Oke. Mungkin ini teman-teman yang khususnya non sipas ya, nanti paling tidak minimal 110 SKS seperti itu. Dan juga khususnya untuk yang program studi ekonomi syariah ini dia di 2,50 ya untuk IPK minimal mengambil registrasi yang TAPS ini. Jadi enggak seperti yang kewirausahaan yang 2,75, tapi yang khususnya untuk yang ekonomi syariah itu 2,5 saja. Kemudian untuk yang TAPS juga ini ya Pak, untuk yang non sipas barangkali ataupun yang sipas kalau mau registrasi atau nggak muncul TAPS-nya itu minimal harus lulus 4 mata kuliah ini ya Pak? Betul. Kalau nggak lulus maka masih belum bisa gitu ya Pak? Iya. Oke. Ini mungkin banyak Pak yang betul, nanya nih. Betul juga. Tapi ini kenapa pemilihan mata kuliah ini, karena mata kuliah ini adalah merupakan core atau kekhususan dari prodi ekonomi syariah. Makanya ini ada juga sesuai dengan capaian atau ketika lulus dari prodi ekonomi syariah nanti akan jadi apa. Nah, itu dalam muncul di 4 mata kuliah di sini. 4 kuliah inti ya Pak ya. Oke. Makanya mahasiswa itu wajib tempuh untuk mata kuliah ini. Ya. Jadi teman-teman yang bingung nih nanti misalkan di semester 7 lah kok nggak ada TAPS-nya, atau yang untuk yang non sipas itu Pak. Atau yang bahkan paket nih yang udah ada TAPS-nya semester 7 kok nggak bisa diregistrasikan. Berarti mungkin teman-teman ada yang mata kuliahnya di 4 tadi ini, karena 4 ini mungkin nanti akan diujikan ya Pak di TAPS nanti ya. Iya, betul. Seperti sama dengan TAP sebelumnya ya Pak. Iya. Oke. Ya, nanti terutama di UKT di sini ya. Di UKT itu memang dari sini untuk kebanyakan materinya.
Selain itu pun Ya. juga kan nanti kan di sini kan teman-teman kan sudah lulus dari metode penelitian, ya. Yang itu penelitian nanti ada proposal untuk karya ilmiah. Ya. Itu maka teman-teman basicnya luarannya itu untuk masuk ke terutama di karya ilmiah yang TLS nanti itu teman-teman sudah siap dan juga sudah ada bekal untuk masuk ke tahapan akhir TAPS, tugas akhir program sarjana. Berarti udah yang penting udah selesai, yang 4 tadi dan itu udah aman lah apa gitu ya sebutannya ya. Baik. Nah, kemudian ini pesawat penjaringan TAPS untuk yang SIPAS ya. Itu mahasiswa sudah menempuh seluruh mata kuliah pada semester 1 sampai dengan semester terakhir sebelum semester yang menawarkan TAPS. Nah, saya informasikan bahwa ini oleh SIPAS ya. Untuk SIPAS kan paket beda dengan non SIPAS tadi. Betul. Oke. Maka masih untuk yang TAPS itu kan muncul semester 7. Oke. Maka yang mahasiswa itu harus sudah menempuh, ingat ya, menempuh berarti sudah melalui mata kuliah 1 sampai semester 6 baru boleh ikut TAPS. Kemudian IPK minimal 2,5. Ya. Oke, khusus program studi Sistem Informasi FST S1 Kewirausahaan IPK minimal 2,75. Kenapa Pak tanya kok 2,5 harus itunya? Ya, satu adalah untuk yang SIPAS itu karena adalah paket semester, maka kebanyakan tidak beasiswa, Mas. Ya, dengan beasiswa itu kita dituntut juga untuk IPK-nya tidak rendah. Karena kalau rendah nanti maka tidak bisa terjaring atau diskualifikasi untuk beasiswa. Jadi ini khususnya untuk yang beasiswa berarti ya Pak ya? Hampir betul Mas. Untuk yang beasiswa itu adalah dia yang akan mengambil paket SIPAS itu. Baik. Oke. Nah ininya Mas berlaku untuk mahasiswa yang terjaring pada semester 2026 genap 2027.1. Artinya ini Mas. Artinya persyaratan penjaringan TAPS di sini itu kalau untuk yang sekarang itu masih belum berlaku. Ya baik Pak. Berarti jadi masih jangan belum khawatir. Betul. Kalau mau khawatir, waduh IPK saya nggak sampai ini, sabar. Sampai dulu Ya, Pak. nanti dulu. Jadi teman-teman nanti untuk yang semester 2026 setahun lagi berarti. Setahun lagi itu harus mencapai IPK minimal 2,5. Yang untuk SIPAS. Kalau sekarang belum, tidak apa-apa. Kalau misalkan nih Pak, ada yang registrasi mata kuliah ulang. Nah itu berarti harus 2,5 berarti ya Pak? Di tahun depan misalkan seandainya dia baru pengen lulus misalkan, tapi IPK-nya 2,50 ke bawah gitu. Itu tetap bisa lulus atau enggak Pak? Kalau dia ingin mengambil TAPS, ya, maka IPK-nya harus di atas 2,5 dulu. Kan masih ada 3 lagi sekarang. 2025 sekarang. Ganjil. 2005.2, 2026.1 masih 4 semester. 2026.2 masih 4 semester. Masa nggak bisa nyampe 2,5? Iya betul. Jadi jangan worry atau takut. Jangan khawatir ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, dan juga yang paling penting ini harus disiapkan kurang lebih ya Pak ya, untuk selalu belajar gitu ya Pak ya, untuk bisa dapat IPK 2,50 lah di atas itu. Betul. Oke, ini dia. Nah, lanjut adalah tentang kesetaraan TAP dan karya ilmiah. Jadi kalau dalam ekonomi syariah itu eksa TAP itu disetarakan dengan SH 4450 UKT. Artinya kalau ini kan eksa 450 TAP itu kan kurikulum lama ya. Kalau teman-teman mahasiswa sudah ngambil itu, maka nanti tidak perlu mengambil untuk yang SH 4450 UKT. Nah, UKT kan tadi yang kurba yang sekarang di sini. Kurba sekarang ya Pak. Oke. Jadi kalau mau mahasiswa, saya sudah ngambil TAP kemarin, yang sebelumnya aman berarti. Yang nanti disetarakan, nggak usah ngambil
SH 4450 atau UKT. Baik Pak. Kemudian kalau yang Eksa Karil ya, Eksa 4560, teman-teman yang sudah lulus Karil kemarin, nah, yang sudah berdarah-darah dengan melakukan TOEFL 3 kali, Betul. sudah bimbingan terus dengan tutornya, dengan dosennya, kalau sudah lulus maka teman-teman disetarakan dengan artikel ilmiah itu SH 4460. Berarti khususnya nih Pak, kalau untuk yang program studi ekonomi syariah ini berarti kalau yang sebelumnya kan ambil 2 tuh Pak, TAP dan karya ilmiah ya. Ya, Nah berarti kalau misalkan dua-duanya lulus, berarti nanti TAP disetarakan dengan UKT berarti ya. betul sekali. Karyanya juga disetarakan jadi artikel ilmiah gitu Pak. Betul. Betul sekali. Tadi sesuai dengan tagline kita, tidak ada yang Akan dirugikan. tidak ada yang mubazir, tidak ada yang manfaat. Semuanya kita akan cover. Baik Pak. Baik. Nah, lalu untuk persyaratan untuk kelulusan program ya. Satu, lulus TAPS sesuai dengan pilihan mahasiswa, baik itu adalah UKT, skripsi, project atau artikel ilmiah yang TAPS tadi, dengan nilai minimal C. Nanti untuk pedoman UKT, skripsi dan proyek dan artikel ilmiah itu akan kita informkan setelah ini. Nanti akan ada informasi ya. Kalau tadi yang di syariah itu kan nggak ada skripsi, tapi memang nggak ada skripsi. Aman berarti ya Pak, nggak ada skripsi ya. Oke. Nggak ada. Oke. Kemudian yang kedua, IPK minimal 2.0 untuk mahasiswa yang lulus pada semester 2025 ganjil dalam kurung 2025.2, 2025 genap 2006.1 dan 2026 ganjil 2006.2 kecuali program studi pariwisata minimal 2,50. Oke. Ini teman-teman mahasiswa yang perlu ini, teman-teman pasti lulus. Ya. Jadi kalau belajar dan sungguh effortnya. Tapi ini IPK itu adalah minimal 20 sampai dengan 2026 ganjil atau 2006.2. Jadi berlakunya ini adalah sampai nanti itu yang 2,5 itu adalah berlaku mulai dari 2027.1. Baik Pak. Jangan kaget nanti dianggapnya langsung sekarang, enggak. Ya, yang untuk IPK minimal. IPK minimal tadi ya. Oke. Ya. Berarti masih sama dengan yang penjelasan tadi ya Pak ya. Betul. Bahwa kalau yang masih belum 2026 yang nanti yang terbaru nanti itu masih 2,00 ya Pak. Nanti 2,50 tuh nanti yang udah 2026 genap ya Pak ya, seperti itu ya. Ya. Oke. Ya teman-teman cepat lulus ya. Iya. Pasti bisa. Pasti bisa. Oke Pak. Oke, lanjut ya. IPK itu minimal 2,5 untuk mahasiswa lulus pada semester 2026 genap atau 2027.1 kecuali program studi S1 kewirausahaan IPK minimal 2,75. Jadi yang saya sebutkan. Yang tadi ya Pak. Ya, jadi mulainya 2027.1. 4. Mahasiswa itu tidak sedang melakukan registrasi mata kuliah pada saat penetapan kelulusan. Ingat, tidak melakukan registrasi mata kuliah pada saat penetapan kelulusan. Contoh nih, sekarang dia harusnya lulus, itu gak usah registrasi. Nanti kalau registrasi terhalang. Jadi ketika lulus ya sudah lulus saja. Ya udah nggak perlu harus takut misalkan ada yang kosong nih. Nah itu Pak barangkali Pak yang LKM tadi yang belum terupdate mungkin tuh menimbulkan khawatiran tadi Pak yang bahwa ini kosong nih gitu. Jadi harus saya ambil lagi gitu kan. Tapi kan tadi sudah Bapak jelaskan juga, Bapak Fuad jelaskan kan tadi tidak akan merugikan. Berarti kan harusnya tidak perlu lagi ya Pak kurang lebih ya untuk menambah kembali seperti itu. Nah, dan tidak ada masalah administrasi akademik ya, contoh maaf telat bayar atau kelengkapan bekas ekstrasi pasti jamin akan lulus untuk program studi. Seperti ini ya Pak, ya. Oke, khususnya. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai minimal C untuk mata kuliah praktik ya, yang mata kuliah praktikum
contoh di S1 pariwisata dan kewirausahaan, tapi kalau kita itu kan tidak. Oh, Oke. tidak Kita ada ini ya, Pak? tidak ada praktek. Kita ada 4 mata kuliah praktek, tapi memang untuk yang nilai minimal C itu memang eh, belum kita putuskan Putuskan itu, Pak. untuk Oke. saat ini, masih untuk yang pariwisata sama kewirausahaan. Berarti masih disosialisasikan ya sebutannya, Pak, gitu ya? Betul, betul, betul. Oke. Mas Andi. Dan kemudian adalah memperoleh nomor ijazah nasional NINA yang diajukan melalui sistem penomor ijazah dan sertifikat profesional atau PISN. PSN. Oke. Nah, ini untuk yang teman-teman yang mau lulus. Lulus. Iya. Jadi cepat-cepat lulus teman-teman ya. Nanti biar masuknya kurikulum lama ya, Pak ya. Jadi nggak terlalu banyak mungkin yang harus 2,50 gitu ya, Pak. Karena kan banyak juga nih, Pak, yang mungkin merasa oh saya ingin menaikkan IPK kembali seperti itu. Jadi mungkin menambah semester dengan salah satu jalan gitu ya, Pak. Betul, betul. Dan ini juga Mas Andi, ini memang kita juga sebenarnya agak berat juga untuk menaikkan IPK. Tapi lagi-lagi ini adalah tujuannya buat mahasiswa itu sendiri. Ketika teman-teman lulus di UT itu dengan IPK yang besar, itu kan juga pencarian kerja juga lebih mudah. Iya, betul. Kemudian juga menjadi prestis sendiri. Dan kemudian juga memang sekarang juga di luaran itu juga memang IPK 2,5 itu juga sudah sangat rendah. Ya, betul. Oke. Makanya itu kita juga berlari lah dengan stakeholder yang lain supaya kita bisa memenuhi. Bisa memenuhi persyaratan juga yang ada ya, Pak ya. Oke. Baik. Boleh. Nah, ini artikel ilmiah nih Mas Andi. Apa yang udah dalam artikel ilmiah? Yang pertama itu adalah artikel ilmiah merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri sebagai pilihan dari APSS. Jadi ada 3 ya, UKT, artikel ilmiah sama project. Project, oke. Nah, ini Ada 3 tadi ya, Pak. Oke. Bobotnya 6 SKS. Kemarin kan 4 SKS Mas Andi. Dulunya pernah 0. Oh iya, betul. Betul kan? Betul. Nah, sekarang kita menjadi 6 SKS. 6 SKS gitu ya, Pak. Ya. Kemudian topiknya itu adalah sesuai dengan bidang program studi. Jadi kalau ekonomi syariah ya ekonomi syariah, jangan kemana-mana. Karena dulu ada beberapa cerita dia bagus dalam mahasiswanya sudah publish di beberapa artikel, tapi memang bukan di ekonomi syariah dan dia mengambil di ekonomi syariah. Maka ya mohon maaf itu belum bisa karena harus dia paham betul dengan karakter dengan fondasi di ekonomi syariah. Makanya artikelnya atau judulnya topiknya itu harus relevan sesuai dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah betul ya, Pak. Ya. Nah kemudian juga artikel ilmiah itu bersumber dari kajian pustaka atau hasil penelitian yang minimum plagiarisme 30%. 30%. 30%. Karena banyak sekali sekarang Mas Andi. Betul. ChatGPT saja mudah. Ya. Betul. Kemudian banyak sekali lah Webpack dan sebagainya. Maka kita membantu mahasiswa supaya itu ada nanti naik akademisnya, kita beri untuk border maksimum 30% melalui Turnitin nanti. Turnitin nanti ya, Pak. Oke. Kalau misalkan saatnya kan sekarang AI ini udah canggih nih, Pak. Betul. Kadang bisa aja kita bikin karya ilmiah itu dari AI itu, Pak. Nah itu kira-kira pasti akan terkena yang 3 lebih ya, Pak, pasti similarity atau nggak plagiasinya nih, Pak, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Turnitin itu AI kritik Mas Andi. Ya. Jadi teman-teman mohon hindari betul dari AI dan juga sebisa mungkin mengeluarkan ide-ide sendiri dari otak sendiri karena yakin betul ya bahwa sesuatu yang keras kepada kita nanti efeknya itu pasti akan lebih baik. Ya jangka panjang lah kurang lebih ya. Nanti kamu lulus dengan AI tapi setelah itu kita nggak bisa apa-apa. Ya, betul, sayang betul. juga. Tapi kalau bagi saya sih mungkin kita bisa cari kurang lebih ya, Pak, inspirasi dari AI mungkin gitu. Tapi nanti kita tulis dengan bahasa kita atau enggak dengan tambahan yang dari kajian pustaka tadi, Pak. Jadi kan kalau AI itu mungkin bagi saya itu kayak otak kedua lah gitu, Pak. Jadi membantu untuk cari inspirasi tapi bukan
harus semuanya dikerjakan enggak, tapi hanya inspirasi saja. Kalau itu aman lah harusnya ya Pak ya. Ya, ya. Mm, mm, mm. Kalau membantu oke saja, supporting ya. Betul. Tapi kalau ketergantungan Nah, atau betul. dikit-dikit wah itu nanti bahaya. Otak kita jadi second land nanti Mas Abi. Betul Pak. Oke, satu kan Mas Abi ya. Ya, silakan Bapak. Baik, kemudian grade minimal kelulusan mata kuliah di sini adalah C. Oke. Nah, lalu untuk yang kurikulum karir pada kurikulum lama, ya itu karir dengan status L atau lulus itu dikonversi dengan karir skor 65 sampai 74 poin 99 atau 75 lah ya, itu mendapatkan nilai C. Oke, berarti lulus. Karena nulis C ada. Ya. Kemudian karir 75 sampai 84,99 adalah B dan 85 adalah A. Ya. Oke, itu passing grade-nya untuk artikel ilmiah. Artikel ilmiah berarti yang nanti ya Pak ya. Oke. Betul. Oke. Kemudian karir sebelum tahun 2022.2 dengan status L itu diberikan konversi C. Oke. Status tidak lulus diberi grade kosong. Ya kalau kosong berarti kan belum mengambil. Belum mengambil, oke. Jadi harus mengambil. Tapi ngambilnya pun nanti karena TFS ya, berarti bisa milih dengan 3 tadi. Contoh, wah sulit sekali karir saya, nggak lulus itunya. Boleh dengan ganti dengan UKT. Atau dengan project. Karena ada mahasiswa juga yang dia itu hebat dalam matematis, tapi dia kurang dalam menulis. Ya, itu dia Pak. Makanya kita berikan pilihan kayak gitu. Betul. Karena memang kan sekarang ini kurikulum berdampak ya Mas Adi ya. Dan kemarin juga kurikulum merdeka. Jadi memang mahasiswa itu punya kecenderungan masing-masing. Iya, betul. Punya karakter, punya bakat masing-masing. Jadi kita tidak boleh juga menghindari atau menstop mahasiswa ketika tidak punya kemampuan ini, tapi dia pasti punya kelebihan di bidang lain. Maka kita berikan TAPS tadi, beberapa pilihan supaya teman-teman itu bisa lulus ke semuanya dan teman-teman itu tahu di mana dia posisinya berada. Kalau udah dengan karir ya karir, kalau dengan TAPS dengan UKT project ya dengan project. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya, yang misalkan sulit untuk menulis kayak artikel ilmiah, memang saya rasa cukup sulit juga untuk menulis juga ya, khususnya apalagi online ini ya Pak. Nah, ini mungkin bisa nanti bisa pilih UKT ataupun bisa pilih yang project tadi ya Pak ya, sebagai alternatifnya. Jadi teman-teman jangan khawatir yang memang misalkan kita tidak menulis, yang mungkin bakatnya lebih matematis barangkali Pak. Itu nanti bisa dipilih 2 tadi yang sebagai opsinya gitu Pak. Oke. Nah kemudian yang status pilihan karirnya adalah PI dipilih grade kosong, artinya sama tadi. Berarti dia belum lulus. Karena ini juga tadi saya bilang bahwa karir ini adalah pilihan. Tidak harus teman-teman itu adalah memilih karir. Oke, ada pilihan yang lain. Karena juga ada yang berpikir bahwa UKT lebih mudah untuk beberapa mahasiswa. Ya, betul. Beberapa yang lain juga kesulitan. Project itu juga ada juga orang yang suka di luaran Mas Abi. Ya, betul. Suka proyek, tapi di depan komputer rasanya seperti apa? Belum lagi nulis tadi. Iya Pak. Oke. Nah kemudian untuk yang teknik ilmiah itu jika TAP dan karir lulus, maka kedua nilai akan muncul di LKHM. Kan tadi yang saya bilang tadi, disetarakan tadi. Kesetaraan ya Pak. Betul. Berarti kalau konteksnya TAP dan karir lulus, maka kedua nilai ini akan muncul. Berarti harusnya tidak merugikan tapi malah menambah ya Pak. Ini Mas Adi, Mas Ari. Selain menambah Mas Adi, ada kenaikan untuk artikel ilmiah itu menjadi bobotnya 6 SKS. Oke, berarti awalnya 4 SKS. Yang dulunya 0 SKS. Ketika 4 naik ke 6 SKS, apa bayangan Mas Adi? Kalau contoh nih, grade-nya dia A. Grade-nya dia A. Dengan 4 ke 6 SKS, maka otomatis apa? Naik IPK. Betul. Nah, itu yang saya lihat ada beberapa mahasiswa seperti itu Pak. Jadi 4 ditambah jadi 6 SKS itu jadi nambah gitu IPK-nya. Iya. Ini yang salah satu kebaikan atau salah satu poin selling point buat
kurikulum baru Kurikulum itu baru, ah. menaikkan IPK. Tapi memang ini namanya tak ada gading yang tak retak Mas Abi ya. Iya, Ya, betul betul. dengan beberapa perubahan itu kan pasti ada yang merasa nggak nyaman. Tapi kalau ini kan kita menaikkannya 6 SKS, 4 ke 6 SKS. Ada juga yang tadi turun Mas Abi. Contoh bahasa Indonesia, Oh iya, ya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya. Jadi 3 ke 2 itu kan juga menurunkan. Oke. Tapi kalau menurunkan kan cuma satu-satu. Iya, Satunya 1 SKS. Kalau ini 2 SKS, 4 ke 6 berarti kan apalagi dengan grade-nya A pasti kan sudah melesat. naik gitu Pak. Bahkan saya sering ngeliatin IPK-nya 4 Mas Adi. Di UT IPK-nya 4 ya. Itu biasa itu Pak. Wah, iya. Maksudnya kalau di universitas luar mungkin 4 itu ya oke lah gitu Pak. Tapi kalau di UT tuh saya lihat luar biasa gitu Pak. Karena kan ini kan harus belajar mandiri gitu Pak. Iya, Jadi iya. mungkin pasti akan lebih sulit untuk orang lebih itu bahasanya menyesuaikan diri gitu Pak dengan yang datang gitu kan. Ya. Mm-mm. Oke. Baik. Jadi mahasiswa dengan riak-riuh kurikulum betul. baru gitu ya. Dan kita semua sedang berbenah. Don't worry, don't afraid, atau was-was gimana. Iya. Saya nggak lulus. Bagaimana lulusnya? Enggak. Jadi tetap akan lulus juga Akan seperti lulus itu. juga, akan sama juga, tidak ada dirugikan. Oke. Ya teman-teman nanti bahkan yang misalnya sudah ngambil THP sama karya ilmiah sebelumnya, ini karena dengan ada imbasnya kurikulum baru ini pasti nilainya harusnya akan menambah, jadi IPK-nya bisa lebih tinggi gitu ya Pak sebutannya, karena kan tadi ada tambahan yang 6 SKS tadi itu, walaupun di beberapa mata kuliah ada yang dikurangin ya Pak ya. Betul. Tapi saya rasa malah nambah sih Pak, karena kan 6 SKS itu ya. Ya. Kalau boleh saya sedikit ngasih info Mas Abi ya, itu kan kalau untuk yang bahasa Indonesia, Pancasila sama bahasa Inggris niaga itu kan di semester awal. Ya, semester awal lah ya, satu tergantung prodinya. Tapi kalau kita itu kan semester 1, semester 3 salah ya, sama semester 2. Maka akan ada sedikit penurunan. Ya cuma 0,1 Mas Abi. 0,1 tidak sampai 0, berapa tuh enggak. Nah itu kan kita juga prevent kepada mahasiswa yang mungkin SIPAS, beasiswa. Kalau beasiswa kan biasanya dia ada batas minimum itu ya. Oh ya tadi ya batas minimum tadi itu ya Pak. Betul. Batas minimum itu kalau nggak ada IPK segini nanti nggak diteruskan beasiswanya. Ya Tapi betul memang betul. sampai saat ini yang masuk terutama di ekonomi syariah, karena kita ada jumlah mahasiswa kita kurang lebih 2.960-an ya, dengan mata kuliah dengan masa baru kemarin kurang lebih 600-an sekian ya. Itu dari kita ada 4 kelas yang SIPAS tatap muka. Sama saat ini ketika saya langsung ke mahasiswa, tidak ada yang sampai gara-gara kurikulum baru itu tidak mendapatkan beasiswanya. Oke, berarti Tapi aman semua ya Pak. Ini khususnya untuk yang beasiswa nih teman-teman tuh aman seperti itu ya Pak ya. Ya. Baik. Selanjutnya ini adalah RPL dan kurba. Ya, yang untuk RPL itu dilakukan sebelum menjadi mahasiswa dan sudah dilaporkan di Predikti. Maksudnya apa ini Mas Andi? Maksudnya RPL itu dilakukan sekali seumur hidup. Ya. Ketika menjadi mahasiswa, nggak ada RPL tambahan atau RPL adindum atau RPL perubahan. Jadi langsung dari awal seperti itu ya Pak. Iya, ketika masuk di UT. Bagi mahasiswa yang masuknya lewat jalur RPL ya. Oke. Nah, kemudian mahasiswa ongoing itu tidak dapat mengajukan RPL untuk mata kuliah kurba. Oke. Saya ulangi, mahasiswa ongoing itu mahasiswa yang sekarang nih. Oh yang ya. lagi jalan nih. Dia nggak boleh mengajukan RPL lagi. Sebab kenapa Mas Abi? Ini ada hubungannya. Contohnya Mas Abi. Contoh nih ya. Ini mahasiswa akuntansi atau mahasiswa ekonomi dan sebagainya. Kemudian dia itu sebelumnya di kampus lain itu sudah pernah Pancasila di Kurla ya, Pancasila ya. Di Kurla tidak ada mata kuliah Pancasila di kurikulum lama, kan nggak ada. Ya, Sekarang ada Pancasila. Oke. Kemudian di Kurba itu ada mata kuliah Pancasila.
Terdapat mata kuliah Pancasila itu disetarakan dengan EKMA 4482 Akuntansi Keuangan Syariah. Nah, kemudian dia termasuk masih ongoing. Saya dulu contoh di kampus X sudah pernah ngambil mata kuliah Pancasila. Dia sekarang sudah waktu masuk UT sudah melakukan RPL. Dan RPL-nya itu karena dulu adalah nggak ada Pancasila, jadi nggak diakuin. Kemudian sekarang dia sudah jadi mahasiswa UT dengan jalur RPL. Ada mata kuliah tadi ingin RPL-kan lagi Pancasila. Mohon maaf Mas Adi, itu tidak boleh. Oke, Iya. iya. Kredit paham ya, paham Mas Adi ya? Iya paham, karena banyak juga nih Pak yang mahasiswa ahli kredit atau enggak yang bukan ahli kredit barangkali Pak, yang merasa mungkin sebelumnya sudah ngambil nih Pancasila nih mau ahli kredit, otomatis sebetulnya sebelum ada kurba ini juga tidak boleh ya kan Pak ya, kurang lebih ya. Betul. Nah dengan kurba ini ada penegasan lagi lah seperti itu ya Pak. Jadi yang mau meng-RPL kan itu tidak bisa sudah dari yang ongoing seperti itu, jadi harus dari awal seperti itu ya. Ya. Oke. Jadi intinya RPL itu adalah di awal, nggak boleh dilakukan ketika dia jadi masa UT. Oke. Kalaupun dia dulu sudah pernah ngambil Pancasila di kampus baru, kemudian dia sudah jadi mahasiswa sekarang nih, kok dia ngajukan RPL karena dia dulu pernah punya Pancasila itu tidak bisa. Kecuali kalau RPL baru. yang kalau RPL baru yang sekarang nih, dia masuk mau 2025 titik 2 nanti. Nah, kemudian dia sudah lulus Pancasila di kampus X. Nah, dia bisa menggugurkan Pancasila itu. Oke, kira-kira itu. Baik, Pak. Baik. Oke. Ini yang tugas akhir program sarjana ya TAPS ya. Oke, ada 3 kita di Ekonomi Syariah. Ada project, artikel ilmiah sama UKT. Ada 3 mata kuliah. Dan 3 mata kuliah ini adalah berupa pilihan. Dipilih salah satu, bukan dipilih salah 3. Ini kadang bikin bingung nih Pak. Wah, nanti di LKM itu ada 3 nih kosong-kosong nih gimana nih? Gitu. Ini yang masuk kepada saya juga Mas Andi. Yang gitu ya Pak. Betul. Kok langsung 3 mata kuliah semuanya ini? Saya bilang 6 kali 3 18. Lumayan Pak. Betul. Sudah kayak ngambil 1 semester sendiri ya Pak untuk 3 ini ya. Iya. Dan mata kuliah ini itu berada semester 7 untuk tadi dengan syarat-syarat tadi ya. Dan juga bobotnya adalah 6 SKS. Baik. Oke, kemudian untuk mata kuliah pengganti paket di sini. Yang tadi saya ulang, ada mata kuliah pengganti paket TAPS. Nah, kalau teman-teman kan sekarang di sini ada 3 TAPS nih. Ya, ada ujian UKT, ada artikel ilmiah, ada project. Nah, mahasiswa itu wajib memilih skema TAPS, skripsi, project, artikel ilmiah atau UKT. Nah, kalau dalam prodi syariah itu nggak ada skripsi ya. Ingat ya, 3 tadi ya. Oke, sesuai dengan seluruh kurikulum prodi program studi. Nah, kemudian mahasiswa memilih 1 dari 3 pilihan mata kuliah TAPS. Oke, jadi kalau teman-teman kemarin sudah pernah ngambil tugas akhir program EXAM 4500, tadi teman-teman sudah tidak harus mengambil 3 TAPS ini. 3 perlu. Karena sudah disetarakan dengan mata kuliah yang baru di sini. Baru tadi itu ya Pak. Oke. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman ya, untuk yang mata kuliah pengganti ini akan digantikan seperti itu Pak ya, dengan yang terbaru seperti itu. Betul. Ya tidak akan sekali lagi tidak akan dirugikan untuk mahasiswa seperti itu ya Pak. Oke. Nah, kira-kira itu Mas Abi ya. Sebenarnya masih banyak ini yang poin-poin yang saya ini, tapi memang masih baru mungkin teman-teman. Betul. Masih bingung gimana. Tapi ingatlah, semuanya kita ambil sistem. Baik nanti main UT pun juga akan sering update. Nanti ada hal-hal yang missing atau gimana, pasti kita akan lengkapi. Jadi jangan kaget. Pasti saya pikir teman-teman mahasiswa itu apa ya maksudnya ini ya, maksudnya apa? Jangan khawatir. Nanti sistem yang akan membantunya. Jadi yang penting teman-teman juga nanti bisa dicek secara berkala ya kalau LKM itu belum terupdate, dan juga jangan khawatir seperti itu, kembali lagi jangan khawatir, tidak akan dirugikan. Nanti yang ada justru malah
menambah IPK tadi Pak, yang Betul. 6 tadi itu ya. Oke, heeh. Bisa ada tambahan di situ barangkali Pak. Mm-mm. Baik, nih tambahan kembali ya. Oke. Ini ada pertanyaan Pak dari teman kita, ada Alea Yahya ya, susah namanya ini. Apakah skripsi wajib pada Fakultas Ekonomi Syariah? Bisa lihat TAPS-nya di mana? Nah, itu gimana Pak? Baik, pertanyaan bagus dan pertanyaan mencekamkan ini. Itu Dengan skripsi kan. skripsi ini Pak. Iya. Jadi saya ulangi, skripsi itu tidak wajib. Oke. Ya, Skripsi tidak wajib, tidak ada, saya ulangi. ya di program studi Di program ekonomi studi syariah, ekonomi Pak. syariah. Oke, khususnya ya Pak. Khususnya karena TAPS tadi yang tugas akhir program sarjana di prodi ekonomi syariah itu cuma 3. Saya ulangi, proyek, Ya. artikel ilmiah, sama UKT, ujian komprehensif tertulis. Artinya teman-teman di prodi mahasiswa tidak usah takut gundah gulana atau Iya. pengen bunuh diri saja. Iya, jangan itu Pak. Oke, Iya. Itu Iya. karena skripsi memang tidak ada. Karena kita tadi Mas Adi, kita pengen membuat bahwa teman-teman mahasiswa itu punya kemampuan yang berbeda, Ya. punya insting, punya cara ukur yang berbeda. Kita nggak ingin menyamakan. Kemudian dengan PJJ di sini, kementerian tadi yang mata kuliah masuk kampus Merdeka, maka kita berikan choice. Pilihan ya Pak. Choice Oke. pilihan. Nggak perlu skripsi pun tidak apa-apa, tapi mata kuliah pilihan tadi yang saya bilang 3 tadi itu adalah mirip, dan untuk capaian pembelajarannya CAPM-nya adalah sama dengan skripsi. Ya, berarti sudah harusnya sih yang 3 tadi itu sudah seperti skripsi ya Pak ya, kurang lebih ya. Ya. Sebagai bukan, karena rata-rata orang tuh masuk ke UT ngincernya karena nggak ada skripsinya Pak. Itu Iya, dia. Karena kan dulu kan ada TAP sama Karil tuh. Nah, Iya. mungkin sekarang karena ada pilihan 3 tadi, yang salah satunya mungkin seharusnya ya Pak akan mempermudah gitu barangkali masuk, jadi nggak harus saya ngambil 2 nih TAP sama karya ilmiah, itu cukup salah satu aja jadi UKT atau project tadi Pak, dan juga kalau mau yang tulis menulis artikel ilmiah tadi gitu ya Pak. Oke. Baik. Ya, selanjutnya dari Ipiki Putri, pertanyaannya, gimana nasib semester 7 yang sedang saat ini masih nyusun karil Kak? Nah ini Pak. Oke. Baik saja. Baik, ya tadi yang kembali lagi ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, sekarang kan semester ganjil, semester 7 ya. Tadi teman-teman sekarang itu kebanyakan ngambil karil. Ya betul, Oke. karil dan TAP ya Pak. Betul. Ingat, kurba di sini, kurikulum baru itu berlaku 2025.2. Ya. Oke ya. Nah, sekarang itu masih belum di bawah situ. Masih belum diterapkan lah Pak. Terapkan, Oke. betul. Jadi kalau teman-teman nanti lulus, sekarang karirnya, ini sudah lulus, go with lulus saja. Ya. Nggak usah Khawatir. Iya. Tapi yang penting lulus. Yang penting lulus dulu Pak. Kalau nggak lulus, nah nanti ya pasti di semester berikutnya yang di kurba, teman-teman pasti akan milih tiga tadi Pak. tadi. Tadi yang saya ulang, mohon maaf. Kalau memang karir dirasa sulit atau karena tadi memang nggak bisa menulis atau gimana itu ya teman-teman bisa mengganti project atau UKT. Gimana tuh Pak kalau misalkan TAP-nya lulus seandainya, tapi karya ilmiahnya nggak lulus tuh Pak? Nah itu bagaimana tuh Pak? Gimana Mas? Kalau TAP-nya lulus nih, ya. Cuman karya ilmiahnya sayangnya nggak lulus gitu. Oke. Nah itu bagaimana tuh? Tadi kan dua-duanya disetarakan Mas Abi. Ya. Dua-duanya disetarakan. Artinya kalau artikel ilmiah itu disetarakan dengan yang karya ilmiah. Jadi kalau teman-teman itu nanti lulus karya di sini berarti sudah lulus artikel ilmiah. Artikel ilmiah tadi ya. Oke. Given by sistem langsung mengganti. Tidak perlu mahasiswa sendiri untuk menggantinya. Jadi cukup duduk diam, cek secara berkala saja, harusnya sudah selesai gitu ya pada saat itu juga ya. Ini selanjutnya dari Denny 99. Pertanyaannya, saya mahasiswa SIPAS non TTM dan mau registrasi mata kuliah semester 4, tapi ada matkul yang sama seperti semester sebelumnya. Kira-kira gimana ya? Nah ini Pak banyak barangkali gitu. Oke. Baik. Jadi untuk yang non TTM
non tatap muka. Berarti kalau TTM tatap muka, ini kan kebanyakan dia mahasiswa SIPAS. Ya, Mas betul. Andi ya, mahasiswa SIPAS. Mahasiswa SIPAS tadi yang saya ulangi adalah mahasiswa yang kebanyakan dia menggunakan beasiswa, bisa dari TSR, atau bisa dari UT, atau beasiswa lainnya. Dan dia itu adalah pasti menggunakan TTM. Nah, kemudian dia tuh mau registrasi mata kuliah semester 4, tapi ada mata kuliah yang sama. Tadi yang saya sebutkan, kesetaraan mata kuliah itu ada kesetaraan konten, ada kesetaraan apa ya, saya lupa tadi ya. Jadi kalau yang sama konten, contoh bahasa Inggris dengan bahasa Niaga, itu sama. Ada juga yang cuma mata kuliahnya cuma beda kode mata kuliah. Ekonomi siswa, zakat dan sedekah. Dulunya adalah eksa berapa ya, kemudian sekarang diganti SH berapa, sama-sama ekonomi syariah. Berarti kan nggak perlu dia mengulang, jadi cuman kode saja yang beda gitu. Kode saja, betul. Mungkin ini yang membingungkan beberapa mahasiswa seperti itu, Pak. Jadi ini kok ada lagi nih mata kuliahnya gitu kan, padahal ini hanya beda saja, dan juga kan balik lagi belum sepenuhnya di ini ya Pak, maksudnya masih dalam proses gitu ya Pak. Dan kalau teman-teman mahasiswa masih lihat di LKHM-nya, itu sebenarnya nanti teman-teman bisa melihat untuk mata kuliah teman-teman itu yang sudah diambil dan sudah atau yang belum diambil. Nah, untuk di LKHM yang baru itu semua mata kuliah itu akan muncul. Semua mata kuliah akan muncul. Jadi kalau mata kuliah yang lama itu kalau cuma ganti kode saja, maka ya itu nanti akan kode saja. Langsung ganti kode dengan nilai yang sama, dengan mata kuliah yang sama, dengan nilai pun yang juga sama. Kalau tadi ada kenaikan SKS, contohnya yang THP tadi, itu malah akan menaikkan IPK-nya. Oh ya, jadi kan 6 SKS itu ya Pak. Betul, dari 4 ke 6 gitu ya. Jadi teman-teman enjoy it flow aja lah. Cek saya bakal saja teman-teman ya, itu saja. Kemudian selanjutnya ini dari Burgariat. Pertanyaannya, Pak izin tanya ya, kan katanya mata kuliah yang ada pada kurikulum lama itu akan disetarakan di kurba ini. Apakah itu untuk beberapa prodi atau semua prodi, dan minimal nilainya berapa ya agar bisa lolos kesetaraan gitu Pak? Betul. Baik. Ini pertanyaannya ini panjang, berarti ada ketakutan Mas Adi. Iya betul. Semakin panjang semakin khawatir Pak. Tapi saya jawab dengan simpel, tidak ada. Artinya jadi mata kuliah yang lama disetarakan dengan kurba di sini itu adalah semuanya sama untuk semua prodi. Setiap prodi itu masing-masing beda-beda Mas Abi. Beda-beda dan punya mata kuliah yang berbeda-beda juga. Arti semuanya prodi itu punya penyetaraan mata kuliah. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di katalog tadi. Katalog tadi. Jadi itu semua prodi pasti akan melakukan penyetaraan dan minimal nilainya berapa agar bisa lolos kesetaraan. Nah, setiap mata kuliah itu kan berbeda-beda. Betul. Kalau dalam UT itu ada scoring atau passing grade mata kuliah sulit, sedang atau mudah Mas Adi. Ya betul Pak. Ya, ada passing grade-nya. Betul ya. Kalau mata kuliah yang sulit itu sukar, maka nanti untuk nilainya itu akan lebih dipermudah. Bukan mudah, akan lebih mudah. Kalau mata kuliah kebalik, kalau mata kuliah mudah akan sulit nilainya. Contoh nih, mata kuliah mata kuliah sulit contohnya adalah manajemen risiko asuransi syariah. Itu termasuk mata kuliah sulit. Berarti dengan minimal nilai 60 saja itu sudah bisa lulus. Beda dengan mata kuliah yang lain. Contoh yang ekonomi Islam itu dengan nilai C harus lulus, itu berarti mudah. Gitu. Jadi nilainya berapa tergantung mata kuliah. Tergantung mata kuliah kembali ya Pak. Disesuaikan kembali. Baik, selanjutnya di sini dari Okta Anggi 10, ini melalui live chat Pak. Jadi kan kita direkam ini ada live chat itu Pak. Tanyanya langsung nih, Pak, apakah artikel ilmiah harus dipublish atau seperti apa mekanismenya? Nah ini Pak. Baik.
Ini Mas Oktanggi ya, Mas Abi. Iya. Artikel ilmiah ini sebenarnya hampir mirip dengan karya ilmiah. Ya, heeh. Ya, informasi yang terbaru yang saya dapatkan bahwa teman-teman itu nanti hampir sama dengan Karil yang kemarin. Jadi itu masih ada tuh webnya, Ya, masih ada heeh. tuh webnya. Iya. Oke. Nah, itu ada beberapa pedoman yang sekarang masih digodok Mas Abi, Ya, masih baik, heeh. digodok, masih Diproses ya, Pak? diproses. Heeh. Tapi kalau boleh saya informasikan, kalau untuk yang Karil sebelumnya, kalau yang sebelumnya yang Kurla ya, Ya, kurikulum lama ya, heeh. itu kan untuk artikel yang di approve dan bisa menghilangkan atau bisa lulus langsung, itu adalah artikel ilmiah yang dipublish Ya, sebagai heeh, penulis heeh. pertama, dan juga dia topiknya sesuai dengan disiplin ilmu ekonomi Program syariah. studi ekonomi syariah ya, Pak. Betul. Tadi yang Bapak sebutkan kan, oh kalau udah publish tapi bukan ekonomi syariah nggak sesuai nih. Nah, itu tidak bisa gitu ya, Pak. Betul. Heeh. Betul. Dan juga harus penulis pertama ya, Pak. Kan Betul ada sekali. juga yang, oh saya penulis kedua nih, penulis ketiga. Itu nggak bisa ya, Pak? Ya, betul. Oh, oke, heeh, Dan heeh. juga itu juga ada beberapa persyaratan lain ya. Kalau tidak salah saya info, contoh dia ada ISBN-nya, kemudian juga proceeding pun juga bisa. Kalau nggak salah Oke, ya, heeh, maaf kalau heeh. nggak salah ya. Dan juga ada conference-nya gitu. Nah, itu juga kita akan cek nanti. Dan juga nanti ada media digitalnya, kita akan cek. Karena nanti akan dinilai oleh tutor pengampu Mata di Karil. kuliah Karel tadi ya, Betul. artikel ilmiah tadi ya, Pak. Iya. Oke, heeh, heeh. Oke. Baik, selanjutnya dari Munggaran. Pertanyaannya, kalau sudah lulus Karil apa harus TAPS lagi? Nah, ini Pak. Itu tadi bagus ya. Tadi Karil tadi itu adalah kesetaraan dari TAPS. Ya, betul. Betul ya, Betul, maksudnya. Pak. Kemudian kalau umpama Karil, apakah harus TAPS? Tidak, karena sudah lulus Karil. Karil, Oke. Kan tadi kan TAPS dia ada 3 tadi. tiga Ya, tadi itu ya, Pak. UKT, Oke, project sama yang artikel ilmiah ya. artikel Ah, ilmiah. ya, Berarti kalau sudah lulus berarti ya sudah tidak perlu ngambil TAPS. Berarti ya sudah aman lah seperti itu ya, Sudah Pak. lulus. Oke, sudah lulus gitu ya. Iya. Oke. Justru malah enak nih, Pak. Iya kan? Heeh. Iya. Iya. Ini selanjutnya nih, Pak. Dari Handiniari. Pertanyaannya, Min, bagi yang sudah mengerjakan tugas Karil dan TAP, berarti nanti di ijazahnya cuma muncul satu ya, tidak keduanya. Oke. Mm-mm. Ini saya akan jawab bahwa Karil sama TAP itu kan nanti muncul di kurba. Ya. Kurba ya. Nah, TAP itu yang Eksa 4500 itu kan dulu waktu kita mengambil TAP di Kurla. Ya. Nah, sekarang ada Karil. Ini sebenarnya bukan tugas Karil ya. Kalau tugas Karil nanti ada 3 tugas di Karil. Ya, betul. Ada 4 tugas Karil. 4 tugas Karil. Oke. Selesai Karil, lulus Karil. Oke. Tadi Karil tadi mungkin bisa di slide sebelumnya Mas ya. Iya, Pak. Oke, di slide sebelumnya. Jadi Karil itu nanti akan menjadi syarat lulus program TAPS. Ya. Oke. Nah, itu akan muncul teman-teman dengan Karil sama TAPS itu menjadi kesetaraan. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, kalau memang teman-teman itu sudah lulus Karilnya, yang atas tadi Mas, yang atas. Oh iya, yang atas. Oke. Oke, bawah Mas. Nah, itu ya, itu ya. Ya, kemudian ya, contoh nih Mas ya, yang itu. Jadi Eksa 4560 Karil itu disetarakan dengan artikel ilmiah. SH4460 ya. Oke. Berarti kalau dia itu sudah lulus Karil ya kemarin, maka disetarakan dengan artikel ilmiah. Kalau kemarin dia itu adalah Eksa 4500 TAP, dia sudah ambil, maka dia sudah lulus SH 4450 untuk UKT. Oke. Ya. Betul. Artinya berarti Karil sama TAP, kalau teman-teman itu adalah sudah mengambilnya, maka akan muncul di kurikulum baru dengan nama UKT sama artikel ilmiah. Ya. Oke,
Seperti itu Mas. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya, Ya. gambaran luasnya lah seperti itu ya Pak. Betul, Oke. betul. Baik, selanjutnya dari Istiharofah. Sebentar Mas, Ya. tadi ada pertanyaan yang di atas tadi, Oke, atasnya ini. Ini dia nih ya. Oh yang Lulus tadi. Karil, apa harus TAP? Tadi saya menjawab pertanyaan yang tadi sebelumnya tadi. Oh ya, berarti Oke, ini mirip ini. mirip ya Pak. Oke, Mirip berarti betul. Jadi disetarakan dengan TAP tadi. TAPS tadi ya Pak. Oke. Eksa 4.500. Baik, nih selanjutnya tadi yang dari Istiharofah ya. Pertanyaannya, kalau pembaharuan kurikulum gini berarti matkul UASnya nggak sesuai sama semester yang sedang berjalan ya? Jika tidak sesuai belajarnya bagaimana? Karena isi modulnya pasti beda sama modul yang sudah diterima. Nah itu Pak, bagaimana Pak? Oke. Iya. Pertanyaan bagus nih Mas Andi ya. Nanti untuk mata kuliah yang baru kurba itu adalah beda untuk penomoran. Ya. Ya, yang saya bilang dari Eksa menjadi SH. Iya. Oke. Tapi isi modul di dalamnya itu adalah pasti dijamin adalah sama. Ya. Dan nanti pun di katalog Kurikulum ya, Pak? itu juga kita sudah sebutkan untuk mata kuliahnya. Ya, sama Oke. bahan ajarnya Pak. Bahan ajarnya. Oke. Nanti teman-teman bisa lihat di RBV. Di RBV itu juga nanti akan ada perubahan. Jadi teman-teman bisa langsung follow, bisa langsung lihat ke RBV. Kalau memang mata kuliah itu cuma ganti penomoran saja. Kalau isinya kesemuanya lah adalah sama. Ya kurang lebih sama ya Pak. Cuman saya sebelumnya juga sempat lihat di katalog gitu. Ya. Nah itu berarti harusnya kan kodenya saja nih Pak yang berubah. Nah harusnya masih menggunakan modul yang lama berarti ya Pak. Betul. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman yang misalkan mau registrasi mata kuliah ulang, ini tetap akan dengan modul yang lama ya Pak. Jadi tidak perlu membeli bahan ajar kembali ya sebutannya betul, Pak. Oke. Nah kecuali ada beberapa mata kuliah yang baru dalam kurikulum yang baru nih. Contoh yang era digital tadi, kemudian ayat hadis ekonomi dalam kita ya, ayat hadis ekonomi, kemudian usul fikih, kemudian ada 4 ya. Itu maka memang ada modul baru. Modul baru dan itu adalah mata kuliah baru. Oh iya, karena mata kuliah baru tadi ya Pak. Iya, yang pasti modul baru gitu. Kalau yang lama tidak ada perubahan. Ya baik, berarti harusnya sudah disampaikan ya Pak terkait dengan mungkin keluhan dari mahasiswa nih, khawatirannya gitu ya Pak. Oke. Ya mungkin ini sudah di akhir penghujung waktu Pak. Iya. Ini mungkin bisa disampaikan Pak tambahannya sebelum kita tutup ini. Cepat sekali ya Mas Andi. Iya, sangat cepat sekali Pak. Nggak berasa ya Pak. Iya betul. Jadi ini terakhir dari saya atas nama Kaprodi itu sekali lagi mengucapkan kepada teman-teman mahasiswa dimanapun berada bahwa kurikulum baru ini itu kita buat untuk mempermudah mahasiswa dari banyak sekali faktor, baik itu dari tuntutan dari luar, kemudian capaian mahasiswa yang lebih tinggi lagi, dan juga kebaikan teman-teman mahasiswa supaya dapat diterima pekerjaan lebih mudah. Tak ada arah yang terlintang, tak ada garing yang tak retak. Artinya semuanya itu pasti tidak ada yang sempurna. Pasti ada plus minus, tapi perubahan itu adalah pasti. Kita tidak akan berubah lebih baik kalau tidak merasa tidak enak. Kita tidak akan menjadi lebih baik kalau sebelumnya adalah tidak baik. Ada missing, ada kekurangan, ada mungkin dalam efeknya adalah ada yang tidak pas, tapi kita selalu memperbaiki dari prodi. Kita dari prodi itu mempunyai banyak sekali medsos, baik dari IG, kemudian Instagram, kemudian Facebook, dan juga grup WA. Teman-teman bisa mengajukan keluhan teman-teman ke medsos kita di prodi. Dan juga jangan lupa teman-teman itu untuk sebelum bertanya jangan lupa untuk cek di katalog, kemudian juga cek LKM, ya.
Dan selain itu pula juga nanti teman-teman coba tanya ke teman sejawat, teman dekat, secara hierarki bisa dari Salut, kemudian dari UT daerah, mulai LPA, nah baru ke kita. Oke, dalam poinnya dari kurikulum baru, saya ulangi, highlightnya adalah tidak ada yang dirugikan mahasiswa. Oke, tidak ada dirugikan dan semuanya pasti akan mendapatkan yang lebih baik. Baik Pak. Kira-kira itu Mas Abi, pesan saya kepada mahasiswa saya, karena saya sebagai Kaprodi, ada kurang lebih 3.000-an lebih jumlah mahasiswa. Terus giat belajar, kemudian fokus sama hasil, kemudian enjoy dengan proses, dan kemudian juga adalah selalu berdoa bahwa Allah itu adalah maha segalanya. Innal ma'al usri yusra. Dari kesulitan pasti akan ada kemudahan. Nah, ini ekonomi syariah sekali Mas. Iya betul sekali Pak. Sangat Islam ya Pak. Iya baik. Ini mungkin teman-teman nanti barang siapa teman-teman yang belum ada temannya yang mungkin belum sempat menonton IG Live ini, nanti bisa disampaikan. Nanti di sini untuk rekaman IG Live ini sendiri akan tayang di YouTube UTTV ya ini. UTTV ya sebutannya, dan Humas Universitas Terbuka seperti itu. Iya mungkin nih tambahan juga sahabat UT, teman-teman UT yang untuk yang bincang-bincang episode 87 ini, kita nanti bertemu kembali ya di episode yang datang. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya terima kasih Bapak Fuad sudah menyampaikan ya sebagai Kaprodi Ekonomi Syariah seperti itu. Ya mungkin dari teman-teman, terima kasih selamat nonton, selamat siang. Siap, baik semuanya. Assalamualaikum. Salam.